Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narindra Yogi Pradana. Saya dari kelas TI 1D, absen 17. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang doubling list non-circular dengan head dan tail. Materi ini sebenarnya pengembangan dari yang sebelumnya, yaitu doubling list non-circular dengan head, dan sekarang ditambahin tail. Jadi perbedaannya yang sangat eh, jelas itu kalau head itu, kalau yang tidak dengan tail itu data yang di belakang terhubung ke nol ya. Kalau di sini ada tailnya, seperti itu. Lalu nanti saya akan menunjukkan cara codingnya juga dan contoh programnya dan nanti maksud si programnya. Oke, kita langsung saja. Kita di sini membuat file headernya dulu. Jadi isinya akan sebuah header ya. Isinya akan deklarasi-deklarasi prosedur dan fungsi yang digunakan sama modul-modul di C++ yang akan kita gunakan. Kita langsung saja biar videonya tidak terlalu lama. Kita include IOStream seperti biasa. Ini sintak yang wajib ya di C++. Bentar. Oke, maaf ya, kita lanjut lagi. Ini biar besar. Include IOStream, lalu kita butuh juga namanya include conio. Conio.h. Ini header conio, nanti kita butuh. Lalu kita deklarasi tipe datanya, type def. Node-nya, type def struct node. Seperti ini. Jadi untuk program list nanti butuh seperti ini. Struct. Kita namanya node. Lalu kita buka. Di dalam sini terdapat 3 data, yaitu integer data, nanti data yang dimasukkan bebas mau dari user atau dari codingnya langsung dimasukkan, nanti tergantung. Lalu kita ada node, kita tunjukkan ke pointer next namanya. Jadi pointer next ini untuk menunjukkan ke node yang selanjutnya gitu. Lalu satu lagi, kita butuh pref, karena kita membutuhkan next dan pref karena ini apa namanya, link list double circular. Jadi ada dua, jadi ada yang next, ada yang ke belakang. Kita tutup. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah node ini kita arahkan ke ini juga pointer head dan tail. Nah, ini head, ini ya, ini head, ini tail. Seperti itu, jadi node-nya diarahkan seperti ini. Lalu kita tinggal membuat deklarasi atau header dari prosedur dan fungsi yang akan nantinya digunakan. Pertama adalah proses inisialisasi, jadi itu proses pertama ya dalam program ini. Misal kita namain, maaf ini saya close dulu. Inisial misalnya, kita tidak butuh parameter jadi kosongin saja. Lalu ini untuk mengecek apakah si link listnya kosong atau tidak, kita namain seperti ini. The ini juga tidak perlu parameter. Lalu void insert d, ini adalah fungsi untuk memasukkan data dari depan ya, maaf, dari depan, insert depan gitu. Nah, ini kan ada data yang dimasukkan, jadi kita perlu data dengan integer d namanya parameternya. Lalu lagi, sekarang tinggal yang insert dari belakang. Ini sama ya, insert dari depan tapi dari belakang, seperti itu. Sama parameternya juga d, karena butuh data, ada data yang harus dimasukkan. Lalu kita butuh seperti ini. Print L itu untuk prosedur nanti untuk mengeprint data yang dimasukkan, yang sudah dimasukkan oleh user.
lalu ada hapus, ini hapus depan ya, ini berarti sama, cuman kebalikannya dari insert D, ini menghapus data yang ada di depan, satu ya. Nah, lalu kita tambah lagi, hapus belakang, seperti ini. Kita save dulu ya, di sini uas, kita namain uas.h saja. Nah, seperti ini sebenarnya sudah sih, sebenarnya bisa ditambahin lagi. Ini clear, ini buat nge-clear atau ngehapus semua data ya, tapi nggak usah dulu lah. Jadi sudah, file headernya dengan nama uas.h udah selesai. Lalu kita buat CPP-nya atau prosedur dan fungsinya. Ini kan tadi cuma deklarasi saja. Ini kita lanjut ke isi fungsinya dan prosedurnya. Yang pertama kita butuh include lagi. Nah, include ini kita memanggil file headernya ini yaitu uas.h. Jadi ini ketik uas.h. Nah, lalu seperti biasa include maaf nggak perlu sih, tapi nggak apa-apa lah. Lalu karena kita butuh ngeprint cout, kita pakai seperti ini, namespace of ssd. Nah, kita nggak pakai main ya, nggak pakai fungsi main karena ini bukan file mainnya, bukan file utamanya. Ini cuma isinya prosedur sama fungsinya dan algoritmanya ya. Nah, yang pertama tadi di file header itu sebenarnya sih nggak perlu urut, tapi kita mau manggil void initial. Nah, ini adalah prosedur untuk menginisialisasi proses linked list ya. Jadi, untuk menginisialisasi linked list ini, kita harus mengnulkan head dan tailnya. Jadi, si kepala sama tailnya ini harus dinulkan, dikosongkan ya. Jadi, bisa kayak gini, tail sama dengan null. Nah, seperti itu. Ya, selesai ya. Ini void initial sangat mudah sekali. Lalu selanjutnya adalah fungsi ini ya, ngecek apakah si headnya itu nol atau tidak. Ini fungsi ini penting karena nanti akan berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya. Itu pakai ini ya, keputusannya menurut si LMT ini. Lalu kita if head sama dengan nol. Jika head itu nol atau kosong, maka return 1. Kalau misalnya ini dieksekusi inisial, kan head itu dinulkan ya, jadi harusnya ini LMT-nya kalau dieksekusi return 1, tapi kalau enggak kita return 0, false ya. Itu lalu selanjutnya ya biar urut saja ya, void kalau nggak salah itu insert depan. Ini maaf sering type. Ini adalah prosedur untuk ini ya, untuk insert data dari depan. Jadi misalnya ada data 11, 12, nanti pengen insert D 10, berarti jadinya 10, 11, 12 dari depan seperti itu. Nah, lalu kita deklarasi dulu seperti ini, new node ya, di new object. Lalu kita punya variabel namanya baru, kita arahkan ke pointer data ya, maaf, arahkan ke data ini, data ini yang nanti dimasukkan oleh user. Nah, data ini kan dimasukkan oleh user. Jadi tadi kan mempunyai parameter D, balik sama dengan D. Di sini juga kurang parameternya. Nah, seperti ini. Lalu kita menulkan baru sama next. Next itu pointer yang menuju ke node selanjutnya. Kita nulkan.
terus kita ulangi, tapi ini ke pointer pref atau yang sebelumnya kita nulkan juga. Nah, lalu si prosedur ini akan ngecek apakah si headnya nul atau tidak. Kalau nul berarti akan mengeksekusi perintah ini ya. Sebentar, saya tulis dulu dengan 1 ya, karena return 1 berarti kan headnya nul, lalu akan mengeksekusi perintah ini. Kita samakan head dengan baru itu variabel baru yang tadi kita buat ya. Terus tailnya sama dengan head, terus head sama dengan next. Jadi kita nulkan semuanya. Jadi ada head next, lalu berarti head pref nul. Nah, tinggal head, karena sudah head berarti tinggal tail next sama dengan nul, lalu tail pref berarti sama dengan nul. Aduh, maaf. Nah, jika nggak kosong maka akan mengeksekusi perintah ini. Si node-nya misal tidak kosong, akan menambah datanya ya. Seperti ini algoritmanya. Jadi si baru ini baru next kita tambahkan dengan head, lalu head terus pref itu hubungan ke baru, lalu si head sama dengan baru. Itu lalu selesai sih untuk apa prosedur insert depannya. Lalu kita ke prosedur yang kedua, yaitu insert belakang. Bentar, saya mau ngecek ini nge-record enggak ya. Oh ya, oke, aman. Insert belakang ini berarti kebalikannya insert depan ya, tapi algoritmanya itu hampir sama. Jadi kita new node dulu, seperti ini caranya. New node. Nah, ini karena insert belakang kita membutuhkan variabel baru ya. Kita deklarasikan node, variabelnya misal namanya temporary. Maaf, temporary, singkat temp aja ya. Nah, lalu ini sama pakai parameter, maaf lupa lagi, D ya parameter. Baru data sama dengan D, nanti dimasukkan oleh si usernya nanti ya. Lalu kita seperti biasa nulkan si baru ini, seperti di insert D. Baru next sama dengan nol, baru pref sama dengan nol juga, biar kosong. Bentar. Nah, seperti yang di atas, lalu si prosedur ini juga ngecek apakah node-nya kosong atau tidak. Jika iya, akan eksekusi perintah ini. Maaf, ini satu. Nah, if lengthy sama dengan 1, lalu kita samakan si head dengan si baru, si tail dengan si head, lalu kita nulkan semuanya juga seperti yang tadi. Head next sama dengan nul, lalu head, sekarang pref ya berarti sama dengan nul juga, terus tail next sama dengan nul, lalu tail yang terakhir berarti yang pref sama dengan nul.
Nah, jika nggak kosong akan mengisi data dari belakang. Caranya seperti ini. Data next, tells next ini hubungkan ke baru. Nah, terus si baru dengan pref dihubungkan ke tail. Tail sama dengan baru. Tail sama dengan next. Kita nulkan. Nah, bisa dilihat agak berbeda ya kalau insert depan cuma seperti ini. Kalau insert belakang seperti ini. Nah, udah selesai. Coba kita cek dulu apakah ada yang salah. Nah, itu nanti ya. Nanti aman. Terus insert belakang, lalu kita bikin prosedur untuk mencetak datanya ya. Kita tadi namain print L kalau nggak salah. Ya betul. Nah, print L ini berarti akan ngeprint data yang dimasukkan oleh user. Seperti biasa kita deklarasi new node dulu. Seperti ini tapi agak berbeda. Kan sama dengan ya. Dia juga ngecek apakah if lengthy return 1 atau 0. Ini berarti kalau kosong, maaf, kalau tidak kosong kan return 0, berarti node-nya itu isi. Nah, karena ini datanya kan tidak cuma satu, jadi kita perlu perulangan ya. Bisa menggunakan for atau terserah, tapi di sini saya akan menggunakan while. Di saat kondisinya si variable term ini ya kalau ingat term temporary. Nah, ini itu tidak sama dengan nul ya, tidak kosong. Nah, kayak gini. Terus kita print si temnya. Tem itu judulnya kalau nggak salah next. Maaf, connect ya. Karena data ya berarti yang akan di-print kan datanya. Items data. Terus biar rapi kita kasih spasi ya. Seperti ini kita selesai. Terus biar lanjut tidak tem dengan tem. Ini biar nantinya ngeprint data data next ya selanjutnya gitu. Nanti biar ke print semua seperti ini. Nah, ini kan if while sudah, berarti tinggal else-nya belum ya. Berarti di sini ini akan dieksekusi jika si length-nya itu nggak isi ya, atau mereturn 1 berarti kosong. Berarti nggak ada data yang bisa di print. Kita maaf, list kosong. Itu aja. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah ini selesai ya untuk print cukup sederhana ya. Cuman pakai if dan while, if else dan while. Selanjutnya adalah prosedur hapus depan ya. Push data dari depan. Ini karena nggak perlu parameter yang dimasukkan, jadi nggak perlu parameter. Jadi biasa ini ngecek apakah lengthy kosong. Nah ini akan dieksekusi jika si datanya ini atau si node-nya ini tidak kosong ya, isi. Terus kita butuh if lagi untuk hapusnya. Kita cek dulu apakah si head next ya, berarti next tidak sama dengan null. Kalau sama dengan nol kan berarti tidak ada data yang kosong, berarti nggak ada yang bisa dihapus. Nah, kalau tidak nol akan eksekusi seperti ini. Kita deklarasi node dulu. Kita bikin variabel sementara hapus biar tidak itu head hapus head.
Lalu kita teruskan head next ke head next. Lalu kita nulkan si head pref biar terpotong. Potong sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita pakai sintak ini ya, delete variable hapus. Nanti seharusnya datanya akan terhapus. Nah, gimana kalau misal kosong datanya? Berarti akan eksekusi seperti ini. Kita nulkan si head dan tailnya ya, seperti pada void inisialisasi. Nul. Jika si head next itu nul, maka yang dieksekusikan seperti ini. Nah, untuk yang if ini, berarti jika LMT itu kosong ya, atau mereturn 1, itu sama seperti ini saja ya dibikin. Kita copy saja. Berarti kan tidak ada data yang bisa dihapus karena kosong ya. Maaf, list kosong. Itu. Nah, lalu kita masuk ke selanjutnya. Oh, sebentar ada ini. Saya pause dulu. Oke, maaf ya. Kita lanjut lagi. Ini sampai mana tadi? Oh iya, karena sekarang kan tadi hapus depan, sekarang dari hapus belakang. Ini juga nggak butuh parameter. Ini juga sama seperti hapus desi, cuman ada sedikit perbedaan ya. Pertama kita cek terlebih dahulu si t sama dengan salah. Apakah berarti kalau tidak kosong maka akan ekspresi seperti ini ya, hapus. Nah, jika headnya atau kepalanya itu juga tidak nol, tidak kosong, akan eksekusi print algoritma hapusnya. Sama kita bikin variabel sementara itu hapus namanya ya, itu tail karena dari belakang ya. Kalau di sini kan hapus head karena yang mau dihapus itu head, seperti itu. Lalu tinggal kebalikannya sih sebenarnya, tail sama dengan tail lalu press. Nah, ini kan head sama dengan head next, itu karena yang diputuskan head nextnya ya ke selanjutnya biar ini sendiri seperti ini. Head set ini diputus biar ini sendiri nanti. Terus si datanya ini jadi variabel hapus. Nah, kalau yang hapus belakang tinggal kebalikannya, si tail ini diputus pref ya, prefnya diputus, prefnya. Terus si tail ini nanti jadi variabel sementara namanya hapus. Lalu kita hapus variabel hapusnya itu. Oke, lanjut. Terus tail next sama dengan 0. Si berarti yang ini nextnya biar dinulkan jadi seperti ini ya. Kalau nantinya ini dihapus, jadi tailnya akan pindah ke sini, terus si data yang ini akan terhubung ke nol ya, seperti ini, terhubung ke kehampaan nol seperti itu. Lalu kita tinggal delete variabel yang tadi dibuat yaitu hapus. Selesai. Nah, jika head nextnya itu misal 0, berarti tinggal kayak gini aja, kayak inisialisasi kembali, head sama dengan tail sama dengan 0. Sama ini else juga, jika misal LMT-nya itu mereturn 1, berarti itu listnya kosong ya, di set, maaf, list kosong. Nah, oke.
Oke, coba kita run. Type dev ya. Saya nggak tahu kan. Coba kita bikin main programnya dulu ya. Oh, new. Nah, ini berarti mengincludekan si file uas.cpp-nya. Caranya sama, uas.cpp. Si uas.cpp tadi manggil header uas.h, kalau ini manggil uas.cpp. Lalu kita bakal pakai ini, lalu ini ya, karena butuh cout cin. Nah, di sini baru kita bikin mainnya atau program utamanya, tampilannya. Misal kita tulis nama saya, Indra Yogi Drama 2009, absen 17, cout. Kalau ini kan sudah tahu lah ya, cout itu sudah gampang. TI 1, terus misalnya program double link list, apa ya, oh ya, dengan head dan tail 2 ya. Nah, di sini sebelum kita kayak bikin menu aja, tapi kita harus memanggil si void initial dulu. Oh, salah terus. Maaf ya. Lalu kita cek juga apakah empty, apakah null dengan empty. Nah, kita simpan dulu ya, main uas. Dulu misal kita bikin menu lah. 1, masukkan data di depan. Oh, nanti ini spasi dulu. Terus dari belakang. Oh, ini nomor 2 ya. 3 berarti hapus depan, hapus data dari depan. Nomor 4 berarti hapus belakang ya. Terakhir itu ada untuk mencetak. Green list misalnya. Kita deklarasi dulu. Nanti pilihan misalnya. Terus cout. Pilihan. Ini kita cinkan, masukkan ke pilihan. Sebagai rak kita run dulu seperti apa. Kurang cantik ya. Kita 2 kali biar spasi. Nah, sudah terbaca seperti ini. Kita tinggal bikin if, tergantung pilihannya mau apa. Pakai if else saja ya. Jika if sama dengan 1
Berarti kan masukkan data dari depan. Kita juga butuh ini ya untuk parameternya. Cerdik. Masukkan data dari depan berarti insert D. Dengan parameter D. Ini. Kita masukkan data dulu. Lucin ke D. Kita run. Ini apa? Oh maaf. Ini kok di sini? Harusnya di sini. Yang gede. Nah. Ya. Oke, nice. Nanti si user akan memasukkan D, nanti si D ini akan diproses ke si void insert D. Terus mungkin saya skip aja ya biar nanti saya jelaskan kalau codingnya mainnya ini sudah selesai. Oke? Oke. Oke, kita lanjut ya. Maaf, tadi lama. Jadi main programnya seperti ini, main lalu kita panggil prosedur inisialisasi initial. Lalu kita ada deklarasi di sini ada pil xa. Pil ini untuk pilihan menu ini. Terus X, sedangkan X itu untuk ini parameter yang nantinya dimasukkan. Terus A itu cuman ini untuk mengulang program dengan while. Di do sistem CLS sampai di sini. Nanti kalau Y atau Y besar itu akan mengulang lagi program. Terus coba kita jalankan seperti ini. Terus 45 kita tambah dari 8 9 itu kita tambah lagi misal 23, kita hapus 23 dan 9 ya, misal 9 nya kita hapus. Nah, ya. Nah, maaf ya lagi agak berisik itu ya, misal seperti ini kita tambah lagi datanya seperti itu, maka akan data atau menghapus data akan di print di sini sisanya. Begitu, mungkin sekian dari saya. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.